Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai students, hari ini kita akan membahas bentuk dan contoh soal untuk WSP ataupun ujian sekolah bahasa dan sastra Inggris. So, the first chapter is about suggestion atau saran. Seperti yang sudah kita pelajari, di sini ada beberapa contoh untuk meminta saran. We can say, what should I do? Or what do you suggest? Or if you were me, what would you do? Jadi ini adalah contoh-contoh untuk meminta saran. Sedangkan saat kita mau memberikan saran, we can say something like, I think you should, blank, blank, blank. I suggest you to, if I were you, I would, you'd better, blank, blank, blank. Terus berilah sarannya. Misalnya ada soal-soal yang menanyakan contoh meminta saran, we can use these ones. Atau saat dipinta contoh untuk memberikan saran, kita lihat yang depannya ada seperti ini. There is a conversation between Tiara and Jenny here. Tiara said, I cannot go to the party tomorrow. Why? It won't be fun without you. I think I'm getting cold. You better take rest at home and take some vitamins. And then the question is, what does Jenny suggest Tiara to do? Jadi apa yang Jenny sarankan Tiara untuk lakukan? Kalau ada soal seperti ini, berarti kita lihat apa yang Jenny sarankan kepada Tiara. Kita lihat kalimat yang dinyatakan oleh Jenny. Jenny said, why? It won't be fun without you. Atau ada juga Jenny bilang, you'd better take a rest at home and take some vitamins. Jadi di antara dua buah kalimat ini yang merupakan suggestion atau saran adalah E. Jenny should have a rest and consume vitamins. Bentuk soal lainnya misalnya ada seperti the best response to say next is, kalau ada pertanyaan misalnya respon terbaik untuk dikatakan selanjutnya adalah, berarti kita lihat dari isi dialognya atau kalimat sebelumnya. And then another question, the suitable sentence to fill the blank is, biasanya itu meminta kalimatnya dalam bentuk meminta saran ataupun memberikan saran. Berarti lihat dulu kalimat sebelum atau kalimat sesudah dari dialog yang kosong tersebut. Terus ada juga misalnya the suitable word to fill the blank is, and then there is also what they will probably do after the conversation, apa yang akan mereka mungkin lakukan setelah percakapan tersebut. Berarti kita lihat dari kalimat terakhir pada percakapan tersebut, kira-kira apa sih bakal dilakukan oleh orang-orang dalam dialog tersebut. Sama contoh lainnya, from the conversation, we can conclude that dari percakapan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa berarti kalau soalnya seperti ini, kita cukup lihat optionnya, lalu kita cocokkan dengan dialog yang ada. Next chapter is about perfect tenses. Perfect tenses itu ada present perfect tense, past perfect tense, dan juga future perfect tense. Kalau past perfect tense, kita bisa lihat pada kalimatnya biasa ada adverb of time, seperti when she came, before he closed. Pokoknya di belakang kalimatnya itu ada pakai when sama before, lalu diikuti oleh past tense. Misalnya pada kalimat Sarah had arrived at the campus when I went home. Jadi saat kita melihat di ujungnya nih ada kalimat when ketemu past tense, berarti kalimat sebelumnya pastilah past perfect tense. Terus kalau present perfect tense ada beberapa adverb of time, misalnya just, already, yet, after, never, for, blank blank year, since. Pokoknya biasanya sih paling sering digunakan tuh yang for sama since. Misalnya pada kalimat we have studied art at since 1999. Jadi misalnya ada kalimat di sini blank blank, terus kita lihat di ujungnya ada pakai since, pasti di sini kita pakai present perfect tense, pakai have ketemu verb ketiga. Terus kalau future perfect tense, biasanya adverb of time yang paling sering digunakan itu by the time, terus ketemu present tense. Jadi ada by the time terus ketemu present tense. Misalnya, I will have done the assignment by the time you come back here. Jadi kalau ada kalimat kosong, kalimat titik-titik gitu, terus belakangnya ada by the time, terus ketemu present tense, pasti di awalnya itu adalah future perfect tense. Contoh soalnya, Erica blank 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 in our store since last year. Kita lihat kalau pakai since di sini kan pasti pakai present perfect tense. Lalu kita ingat lagi kalau present perfect tense itu bisa pakai have atau has. Kita lihat subjeknya itu Erica, berarti masuk ke she, berarti kita harus pakai has. Maka jawabannya adalah has worked. Another example, my brother has run at 5 marathons for years. That's cool. I also have participated in a marathon before I broke my ankle. He's planning to participate in the next marathon held by his school. Followings are true based on the dialect except. Nah, jadi kalau bentuk soalnya seperti ini, tinggal kita cocok-cocokin aja dari yang pilihan ini ke dialog yang ada. Karena dipinta kecuali, maka jawabannya adalah A. Mala will join the marathon at her school. Next is about conditional sentence. Ada type 1, type 2, and type 3.
conditional sentence type 1, seperti yang kita tahu, if ketemu subject, ketemu verb 1, lalu kalimat selanjutnya adalah subject, ketemu will, ketemu verb 1. Misalnya, if I go to school, I will meet Mr. James. Kalau conditional sentence type 2, itu pakai verb kedua. Ingat, type 1 pakai verb 1, ketemu will verb 1. Kalau type kedua itu, if ketemu verb kedua, lalu dia ketemu would atau could ditemani oleh verb 1. Sedangkan conditional type ketiga, itu if ketemu had, ketemu verb ketiga, ditemani oleh would, could, might, have, tambah verb ketiga. Ini bentuk hafalan, jadi emang harus dihafal. Misalnya, di sini ada contoh soal. If the car is in the garage, I blank 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 to school by car. Kita lihat di sini, is ini adalah to be dalam bentuk kata kerja pertama. Berarti di sini kita pakai will go, yaitu conditional sentence type 1. Sedangkan kalau di sini, if the car were in the garage, I blank 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 to school by car. Di sini ada were dalam bentuk kedua, berarti di sini kita pakai would go, yaitu conditional sentence type 2. Sedangkan yang di sini, if the car had been in the garage, I blank 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 to school by car. Kita lihat di sini ada had ketemu verb ketiga. Berarti di sini pakai conditional sentence type ketiga. Jadi I would have gone to school by car. Ketemu would have, ketemu verb ketiga. Ini bentuk hafalan, harus dihafal. Terus contoh lainnya itu biasanya dalam bentuk dialog. Terus ada pertanyaan, what can we conclude from the dialogue? Apa yang bisa kita simpulkan dari dialog tersebut? Biasanya sih kita tinggal cocokin doang dari options kepada dialog. Dengan cara itu udah dapat jawabannya. Terus, what is the suitable response? Berarti kita lihat kalimat sebelumnya dia nanyain apa, terus tinggal kita lihat di optionsnya mana yang paling cocok. Terus contoh soal lainnya, followings are true based on the dialogue, except. Sama seperti what can we conclude, kalau kita nyari yang except, berarti kita tinggal cocokin juga dari A, B, C, D, E itu, mana sih yang tidak cocok berdasarkan dialog. The correct verb to fill in the blank is blank, 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 blank. Nah, kalau bentuk seperti ini, berarti sesuai dengan hafalan conditional sentence type 1, type 2, and also type 3. Next is about poem atau puisi. Ada beberapa fungsinya. Yang paling utama adalah to express the writer's thoughts and feelings or emotions. Ada beberapa fungsinya, tapi yang paling sering keluar itu yang ini. Terus, structure of poems itu terdiri dari line, stanza, rhyme scheme, meter, dan juga line break. Kalau ditanya rhyme scheme-nya itu biasa ada yang AABB, AAAA, ataupun ABAB. Ini biasa ditanya juga. Terus ada juga bentuk pertanyaan, how is the mood of the poem? Berarti kita harus memahami puisi tersebut tuh kira-kira perasaan dari penulisnya tuh apa. Terus, which sentence shows personification? Ingat, personification itu human qualities are given to non-humans. Misalnya, angin itu bernyanyi di telingaku. Angin kan tidak bisa bernyanyi. Seperti ini adalah contoh dari personification. Jadi dipinta kalimat mana sih menunjukkan personifikasi. Terus, which sentence shows metaphor? Mana yang menunjukkan metaphor? Metaphor itu comparison between things which are not alike. Jadi perbandingan antara dua buah benda yang sebenarnya tidak mirip. Misalnya, she is as pretty as the moon. Dia secantik bulan. And then another example, what can we conclude? Atau bisa juga pertanyaannya, what is the moral value of the poem? Kalau kayak gini, mesti paham konteks dari puisinya. As an example, which sentence shows personification? Kalimat mana sih yang menunjukkan personification dari puisi The Arrow and the Song by Henry Wadsworth Longfellow? Ingat, personification itu human qualities are given to non-humans. Berarti jawabannya adalah C. It fell down to earth, I know not where. Next is about short stories atau cerita pendek. Ingat, short stories itu adalah bagian dari narrative text. Jadi social function utamanya adalah to amuse or entertain the readers with a story, untuk menghibur pembaca. Structure of short story juga sama dengan narrative text. Ada orientation, rising action, climax, falling action, dan juga resolution. Ini hafalan. Jadi harus hafal bahwa strukturnya adalah orientation dulu, lalu naik jadi rising action, lalu ada climax, turun jadi falling action, barulah resolution. What is the story about? Tentang apa sih ceritanya? Kalau mau cari ini, berarti kita lihat di judul ataupun paragraf pertama. Bisa kita dapatkan jawabannya dari situ. Terus kalau pertanyaan, what is the moral value of the text? Kalau ditanya pesan moral atau moral value itu kita dapatnya dari menyimpulkan dari teks cerita tersebut, ataupun biasanya terdapat pada paragraf terakhir.
Terus kalau soalnya followings are true based on the text except, kalau seperti ini cocokin aja dari pilihan dengan teks. Jadi pilihan itu sama nggak sih dengan yang ada di teks. Terus biasa soalnya tuh pakai yang tentang refer to. Kalau ada refer to berarti kita lihat kalimat sebelumnya. Misalnya ada she gave it to someone else, kita lihat kalimat sebelumnya tuh kira-kira tentang apa sih. Next chapter is about reservation and appointment, yaitu tentang reservasi dan janji temu. Kalau kita mau make yang reservation, kita bisa bilang I would like to reserve, I would like to book, could you book me or I would like to make a reservation. Sedangkan kalau kita mau making an appointment, we can say I would like to meet, I would like to visit, or I would like to make an appointment to see. Jadi bedain mana yang reservation, mana yang appointment. Kalau ada pertanyaannya, which of the following is the expression of making an appointment? Yang dipinta adalah appointment. Easy peasy karena kita langsung nemuin di sini ada kata appointment. Berarti jawabannya yang E. I'd like to make an appointment to see Mr. Mark. Terus kalau ada pertanyaannya, ada receptionist, how may I help you? I would like to blank 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 for a bedroom for tomorrow. Certainly sir, single or double bedroom, single please. Kalau di sini kan dipinta melengkapi kalimat lompang pada dialog. Kata yang paling tepat atau frasa yang paling tepat di sini adalah make a reservation karena di sini dia mau mereservasi sebuah kamar. Another example, kalau pertanyaannya, what can we conclude from the dialogue? Apa sih yang dapat kita simpulkan dari dialog tersebut? Berarti kalau seperti ini kita tinggal cocokin A, B, C, D, E ini yang mana yang sesuai dengan dialog. Lalu dapatlah jawabannya C. The guest wants to reserve a single bedroom. Next is about brochure, leaflet, pamphlet, and also banner. Diingat biasa bentuk-bentuknya seperti ini kurang lebih. Brochure itu yang paling sering adalah bentuk 3 lipatan. Terus kalau yang leaflet ini biasanya seperti 2 lembar kertas yang disatukan. Kalau pamphlet itu biasanya 1 lembar tapi bolak-balik di print. Kalau banner udah jelas bentuknya lebih panjang. Pertanyaan yang sering keluar itu misalnya, what is the brochure about? Tentang apa sih brochure tersebut? Berarti kita lihat dari judul atau isinya. Terus, followings are true based on the pamphlet except. Berarti kita tinggal cocokin aja dari pilihan dengan teks. Terus, kalau misalnya ada contoh banner di sini, ping-pong competitions. Terus pertanyaannya, when will the competition be held? Berarti ditanya kapan? Kita lihat di sini ada Sundays 2:30 p.m. Berarti jawabannya D, every Sunday. Next chapter is about giving examples. Ada for example, for instance, such as, e.g. and also i.e. Seperti yang sudah kita pelajari, for example itu bisa diletakkan di tengah dan di awal kalimat. Kalau di tengah kalimat dia diapit 2 buah koma, kalau di awal kalimat dia itu pasti setelah tanda titik. Begitu juga dengan for instance bisa diletakkan di tengah dan di awal kalimat. Kalau such as itu hanya di tengah-tengah kalimat. Sudah pasti hanya di tengah-tengah kalimat. Terus kalau IE dengan EG, bedanya IE itu followed by further information. Kalau EG itu langsung followed by one or more examples. Misalnya di sini, we should consume vegetables, i.e. the green vegetables. Kalau di sini, we should consume vegetables, e.g. carrots, lettuce. Jadi langsung disebutin contoh-contoh dari sayur tersebut apa aja. Contoh soalnya, I like studying languages, full stop, ada tanda titik. Berarti di sini bisa diisi dengan for example ataupun for instance. Terus kalau di sini, Freya has many cars, blank blank blank, Bugatti and BMW. Berarti di sini bisa kita isi dengan such as. Kenapa nggak for example atau for instance? Ingat kalau for example sama for instance itu diletakkan di tengah-tengah kalimat, dia diapit 2 buah koma seperti ini. Kalau diapit 2 buah koma seperti ini, maka kita bisa menggunakan for example atau for instance. Terus di sini contoh soalnya ada disebutkan nama-nama bendanya di sini. Karena dia dalam kurung, dia tidak pakai for example atau for instance, dia pakai EG. Kalau di sini, I always eat fruits, fruits that are rich in vitamin C. Berarti lebih merincikan seperti apa sih buah-buahnya tersebut. Kalau begitu kita pakai yang IE. Terus contoh soal yang lainnya, biasanya followings are the examples mentioned in the text, except. Biasa dipinta contoh-contoh yang disebutkan dalam teks tersebut ada apa aja sih, kecuali berarti kita tinggal mencocokkan. Next is about hortatory exposition. Ingat, tujuan dari hortatory exposition itu adalah to persuade the reader or listener that something should or should not be the case. Pokoknya kalau ada option, cari aja ada to persuade the reader. Udah pasti jawaban dari purpose of hortatory exposition.
Terus text structure dari hortatory exposition itu ada thesis, arguments, sama recommendation. Jadi yang pertama selalu thesis, lalu arguments ini bisa dibagi beberapa paragraf, paragraf terakhir pasti recommendation. Kalau bentuk soalnya what is the text about, tentang apa sih teks tersebut, berarti kita lihat dari judul atau paragraf pertama. Kalau contoh soalnya followings are true based on the text except, berarti kita cocokin aja dari pilihan dengan teks. Kalau based on the text we know that, berarti sama, cocokin aja dengan pilihan di teks. Cocokin aja pilihan dengan di teks. Sama what is the purpose of the text, kita tahu bahwa kalau purpose dari hortatory exposition itu pasti to persuade or to convince the readers that blah blah blah. Next is about cause and effect. Cause and effect di sini kita fokus tentang so that sama such that. Kita ingat kalau so that itu so diikuti oleh adjektif, kata sifat, ataupun adverb, kata keterangan, barulah that. Jadi pokoknya kalau ada blank 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 di sini, terus ketemu kata sifat, ketemu that, berarti di sini pasti pakai so. Sedangkan kalau such itu pasti ketemu kata benda. Jadi kalau di sini blank blank blank, terus di sini ada kata benda, ketemu that, berarti di sini pasti pakai such. Misalnya, the chili sauce was blank 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 spicy that I couldn't finish eating my food. Berarti di sini kan sebelum that di sini ada kata spicy. Spicy ini adjektif atau kata sifat. Maka jawaban yang benar adalah so. Contoh lainnya dalam dialog, I just got a ticket for a JB concert in Jakarta. Really? Wow, I envy you so much. Did you get it too? No, I couldn't. He has such fast-handed fans that all of the tickets were sold out in 10 seconds. Based on the text, we know that kalau soalnya seperti ini, tinggal kita cocokin A, B, C, D, E, mana yang cocok dengan dialect. Di sini we got the answer is B. Giselle won't attend the JB concert karena dia bilang dia nggak dapat tiket. Next is about prepositional phrases. Di sini prepositional phrases itu kita ingat dia denote description, time, dan juga place. Jadi ada yang menjelaskan deskripsi, menjelaskan orangnya seperti apa, menjelaskan waktu, dan juga lokasi. Berarti kita tinggal lihat contoh soalnya. Misalnya, Jenny and Sakura did their homework together last night. Pada kalimat ini ada prepositional phrase last night. Last night di sini berarti prepositional phrase yang denote time, karena dia menjelaskan waktunya kapan sih, oh tadi malam. Contoh lainnya dalam dialog, did you see Edward from grade 11? I'm not sure which Edward is it. He is a boy, bang 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 in his forehead. I just saw him in the teacher's office. The suitable prepositional phrase to complete the dialogue is, berarti di sini kita cocokin aja. Di sini prepositional phrase yang mana sih yang cocok dengan he is a boy, bang 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 in his forehead? Jawabannya adalah with a long scar. Karena A, B, C, E di sini sama sekali tidak cocok dengan kalimat rumpang yang ini. Next is about relative clause. Di sini juga ngebahas tentang relative pronoun. Kita ingat relative pronoun yang kita pelajari ada who, which, whose, whom, sama that. Kalau who itu untuk menjelaskan orang, misalnya the woman who called yesterday wants to buy the house. Berarti who di sini menjelaskan woman yang mana sih? Terus ada which is used for things and animals. Jadi which itu tidak bisa digunakan untuk orang. Misalnya did you see the letter which came today? Berarti which di sini menjelaskan the letter. Terus whose itu untuk kepunyaan orang maupun hewan. Misalnya he is a man whose opinion I respect. Dia adalah laki-laki yang pendapatnya saya hargai atau saya hormati. Nah, whose di sini menjelaskan opinion di sini adalah milik si man. Lalu whom is used for people when the person is the object of the verb. Jadi whom ini digunakan untuk kalau orangnya adalah objek dari sebuah kata kerja. Misalnya the author whom you criticize bla 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 bla. Berarti whom di sini menjelaskan the author daripada kalimat you criticize. Berarti you criticize the author. Lalu ada kata that. That is used for people, things, and animals. Kalau that ini paling umum bisa digunakan in everything. As an example, I am riding a bicycle. Blank blank blank, my father bought for me. Kalau di sini berarti menjelaskan benda a bicycle. Berarti kita bisa jawab which. Karena who, whom, whose, why tidak cocok. The last one is about songs atau lagu. Biasanya ditampilin lirik terus ditanya, what is the song about? Berarti kita harus paham liriknya. Terus kalau soalnya the theme of the song is, kita harus juga paham inti dari lirik tersebut supaya kita bisa menemukan tema dari lirik tersebut. Terus kalau ditanya what is the tone or mood of the song, berarti ditanya kira-kira lagu ini tuh sedih, bahagia, atau gimana. Terus
misalnya ada and gets paid to lie. The word gets paid means, berarti di sini kita mau mencari arti kata ini tuh berdasarkan lirik tersebut apa. Kalau emang nggak ngerti, kita biasanya lihat di kalimat-kalimat sebelumnya kurang lebih artinya tuh apa. Tapi terkadang soal-soal seperti ini berarti harus paham konteks. That's all. Best of luck.